Yang pertama, analisis deskriptif. Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil ringkasan data yang berfungsi menggambarkan data yang digunakan. Sebagai contoh, saya memiliki data yang sudah saya buat sebelumnya. Ini untuk mempraktikkan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis deskriptif. Untuk contoh datanya bisa dilihat di layar. Pada kolom name diisi nama-nama variabel yang dibutuhkan. Kemudian pada kolom type kita bisa merubah sesuai dengan tipe data yang digunakan pada setiap variabel. Kemudian lanjut pada kolom values. Kolom values digunakan apabila data yang diperoleh berupa data ordinal atau ranking. Seperti contoh yang sudah nampak pada layar, pada data saya di variabel jenis kelamin, jabatan, dan umur menggunakan data yang berbentuk ordinal. Anda nantinya bisa mengubah data ordinal tersebut sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Jika sudah selesai mengisi data pada variabel view, langsung saja ke data view, di mana sheet ini yang digunakan untuk menginput data dan menampilkan database hasil penelitian yang nantinya akan diolah. Pada nama kolom yang ada pada data view akan otomatis terganti sesuai dengan nama yang diisi pada variabel view sebelumnya. Langsung saja untuk langkah-langkah menganalisis. Pertama, pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Deskriptif. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti yang sudah tertera di layar. Masukkan umur karyawan, masa kerja, dan gaji karyawan. Jika sudah, di OK. Kemudian setelah proses selesai, akan muncul output deskriptif seperti yang tertera di layar. Pada kolom N, itu menunjukkan banyaknya data. Kemudian pada kolom minimum, menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang diuji. Pada maksimum, menunjukkan nilai maksimal dari masing-masing variabel yang diuji. Untuk mean, menunjukkan nilai rata-rata hitung dari masing-masing variabel yang diuji. Yang terakhir, std deviation menunjukkan ukuran penyimpangan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Semakin besar std deviasi, berarti data semakin bervariasi, dan sebaliknya, semakin kecil std deviasi menunjukkan semakin homogennya data. Untuk selanjutnya adalah uji frekuensi. Untuk langkah-langkah menguji frekuensi hampir sama seperti menguji deskriptif. Yang pertama, pilih Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik. Kemudian di sini, karena kita akan menguji frekuensi, kita pilih frekuensi. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti yang sudah ada di layar. Masukkan variabel jenis kelamin, jabatan karyawan ke kotak variabel. Jika sudah, klik OK. Kemudian akan muncul output tabel frekuensi seperti yang sudah terlihat di layar. Ada tabel frekuensi untuk jenis kelamin dan tabel frekuensi untuk jabatan karyawan. Pada kolom frekuensi itu menunjukkan jumlah, misalnya laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Kemudian di kolom persen menunjukkan persentase, misalnya laki-laki 50% dan perempuan 50%. Valid persen itu menunjukkan persentase untuk data yang terisi. Pada kolom terakhir yaitu kumulatif persen, itu menunjukkan jumlah kumulatif dari valid persen. Yang kedua yaitu uji validitas.
Validitas merupakan ketepatan alat ukur atau instrumen terhadap apa yang akan diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan total skor. Terdapat dua cara korelasi yang dilakukan dalam validitas, yaitu korelasi bivariate person dan corrected item total correlation. Untuk cara pengumpulan datanya, pada penelitian yang sesungguhnya, si peneliti akan menyebarkan angket kepada responden sebanyak yang dia inginkan. Di sini untuk contoh data yang saya miliki, ada 30 responden, di mana untuk setiap variabelnya ada 5 pernyataan. Untuk variabel X1 mewakili motivasi, kemudian X2 untuk budaya inovasi, dan Y untuk kinerja karyawan. Setelah pada variabel view diisi, kita menuju ke data view. Data view digunakan untuk menginput data respon dari responden. Setelah semua data dari responden dimasukkan ke data view, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menguji validitas. Untuk uji validitas yang pertama dengan cara korelasi bivariate person. Untuk bivariate person sendiri, cara mengujinya dengan menguji setiap variabel masing-masing secara terpisah. Langkah-langkahnya, pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Setelah sudah muncul kotak dialog seperti yang terlihat di layar, karena dalam pengujian bivariate person mengujinya setiap per variabel, maka masukkan dulu semua data yang ada di variabel X1. Mulai dari X1.1 sampai ke X1 itu sendiri ke dalam kotak variabel sebelah kanan. Jika semua sudah dimasukkan, maka klik OK. Setelah itu akan muncul hasil output seperti yang sudah tertampil di layar. Pada hasil output dengan bentuk seperti itu, sebenarnya ada beberapa hasil yang memang tidak diperlukan. Maka dari itu diperlukan untuk penyederhanaan bentuk tabel. Langkah-langkahnya, pilih Analyze, kemudian pilih Correlate, Bivariate, kemudian pada kotak variabel biarkan seperti itu, kemudian pilih Paste. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti yang ada di layar. Kemudian di antara X1.5 dan X1 ketik WITH, kemudian spasi. Setelah itu pilih Run Selection. Kemudian akan muncul tabel korelasi yang lebih sederhana daripada hasil yang sebelumnya. Dari hasil tabel tersebut, setiap data pada X1, yaitu motivasi, memiliki skor total person correlation. Dari skor tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai dari R tabel. Jika hasil dari person correlation lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan data tersebut adalah valid. Namun sebaliknya, jika hasil dari person correlation lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan data tersebut adalah tidak valid. Untuk R tabel sendiri dicari pada tingkat signifikan 5%. Sebagai contoh, kita akan menguji X1 motivasi apakah setiap data dari pernyataannya valid atau tidak. Pertama-tama buka dulu R tabel. Kemudian cari dengan tingkat level signifikannya 5%. Kemudian jika sudah, karena jumlah data responden ada 30, maka cari N dengan angka 30. Jika sudah ketemu,
Lihat angka pada R tabel. Pada N30 menunjukkan 0,361. Setelah mendapatkan nilai dari R tabel, kembali ke tabel correlation pada motivasi. Pada X1.1 sampai X1.5, angka skor dari percent correlation dapat dilihat adalah lebih dari 0,361. Dapat dikatakan bahwa data contoh tersebut adalah valid. Untuk cara pengujian dua variabel lainnya sama seperti dengan cara pengujian pada variabel motivasi sebelumnya. Yang pasti, pastikan bahwa nilai dari percent correlation pada data variabel itu lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan bahwa data tersebut adalah valid. Kemudian ini adalah cara uji validitas yang kedua, yaitu corrected item total correlation. Cara pengujian dengan cara ini yaitu semua data pada variabel dijadikan satu. Konsep yang digunakan dalam uji ini tetap korelasi antar item dengan skor total, akan tetapi skor totalnya terkoreksi dengan item yang diuji. Untuk langkah-langkahnya, pilih menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Setelah muncul kotak dialog seperti yang sudah tampil di layar, pada kotak item masukkan X1.1 sampai X1.5, X2.1 sampai X2.5, kemudian yang terakhir Y1 sampai Y5. Kecualikan X1 motivasi, X2 budaya inovasi, dan Y kinerja karyawan. Kemudian setelah semua dimasukkan, jangan langsung klik OK, tetapi pilih statistik. Kemudian pada descriptive for, centang pada scale if item deleted. Kemudian pilih continue, barulah klik OK. Setelah itu akan muncul output tabel seperti yang terlihat di layar. Tabel item total statistik all variable. Untuk pengujian hasil validitas dengan corrected item total correlation ini hampir sama dengan pengujian pada cara yang sebelumnya menggunakan bivariate percent, yaitu pada hasil validitas dilihat pada kolom corrected item total correlation. Jika nilai tersebut lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan data tersebut adalah valid. Tetapi sebaliknya, jika nilai corrected tersebut lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan data tersebut tidak valid. Sebagai contoh, bisa dilihat dari nilai corrected item total correlation tersebut dibandingkan dengan R tabel yang sebelumnya, yaitu nilainya 0,361. Nilai pada semua item corrected item total correlation adalah di atas dari nilai R tabel, maka dikatakan bahwa data tersebut adalah valid. Uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan kekonsistenan alat ukur. Artinya, alat ukur atau instrumen digunakan berulang-ulang dapat diandalkan. Pengertian lain dari reliabilitas adalah internal konsistensi atau kekonsistenan dari persepsi responden pada masing-masing item dalam satu variabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat Alpha-Cronbach. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pilih Analyze, kemudian pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Setelah muncul kotak dialog seperti yang sudah terlihat di layar, reset dulu apabila ada item pada kotak item. Kemudian setelah itu, masukkan kembali item pada variabel X1, yaitu dari X1.1 sampai X1.5, karena kita akan menguji satu variabel. Setelah semua item dimasukkan, maka klik OK.
kemudian akan muncul output reliability seperti yang sudah tertampil di layar. Untuk pengujiannya sendiri, pada uji reliabilitas menggunakan 2 kriteria, yaitu yang pertama menurut Singgi Santoso dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada R-tabel. Kemudian yang kedua menurut Nunali dalam Imam Ghazali dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6. Dan kriteria menurut Nunali dalam Imam Ghazali ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian. Sebagai contoh bisa dilihat dari contoh yang sudah terlihat di layar bahwa koefisien nilai Cronbach alpha tersebut adalah 0,686 yang berarti bahwa itu lebih besar daripada 0,6. Maka dinyatakan kuesioner mengenai variabel motivasi dinyatakan reliable. Untuk pengujian reliabilitas pada variabel lainnya juga sama seperti sebelumnya. Untuk yang ketiga adalah analisis regresi linear. Analisis regresi dilakukan jika suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel. Karena sebab akibat, maka dalam regresi terdapat variabel yang menjadi sebab disebut variabel bebas atau independen atau penjelas atau X, dan variabel yang menjadi akibat disebut variabel terikat atau dependen atau respon atau Y. Langsung saja untuk contohnya, seperti yang sudah terlihat pada layar. Untuk judul penelitian yaitu pengaruh motivasi dan budaya inovasi terhadap kinerja karyawan PTX. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh signifikan motivasi dan budaya inovasi terhadap kinerja karyawan. Untuk sampel penelitiannya ada 30 karyawan PTX dengan hasil tabulasi sebagai berikut. Untuk keterangannya adalah X1 motivasi, X2 budaya inovasi, sedangkan Y kinerja karyawan. Untuk langkah-langkahnya, pilih analyze, kemudian pilih regression, pilih linear, kemudian akan muncul kotak dialog seperti yang sudah muncul di layar. Kemudian pada dependent, masukkan kinerja karyawan. Kemudian pada kotak independen, masukkan motivasi dan budaya inovasi. Jika sudah dimasukkan, jangan dulu klik OK, tetapi masuk pada menu Statistics, kemudian centang pada Collinearity Diagnostic dan Durbin-Watson. Sesudah dicentang, maka klik Continue. Setelah itu, masuk pada menu Plot. Kemudian pada kotak Y, isikan kata pada nomor 5 yaitu Sresit. Kemudian pada kotak X, masukkan kata nomor 1 yaitu Zipred. Jika sudah keduanya sudah dimasukkan, kemudian centang pada normal probability plot. Setelah itu, klik Continue. Kemudian, klik OK. Kemudian, jika prosesnya sudah selesai, akan muncul output seperti yang sudah tampil di layar. Ada tabel variable entered removed, kemudian ada model summary, kemudian ada tabel ANOVA, kemudian tabel koefisien, kemudian ada tabel collinearity diagnostic, kemudian ada residual statistik. Kemudian yang terakhir ada gambar charts. Karena kemungkinan beberapa orang tidak mengerti jika harus disajikan dalam bentuk output yang masih seperti itu, maka kita harus menginterpretasikan output tersebut ke dalam bentuk seperti kalimat agar orang lain bisa mengerti apa maksud dari output tersebut.
Interpretasi output SPS. Yang pertama ada persamaan regresi. Persamaan regresi bisa dilihat pada tabel koefisien. Yang kedua, koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel model Sumari. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis ada dua, yaitu uji F dan uji T. Untuk uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang dilihat di tabel ANOVA. Pada uji F, nilai F ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Untuk uji T digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial atau individu yang dilihat di tabel koefisien. Pada uji T, nilai T akan dibandingkan dengan nilai pada T tabel. Interpretasi asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas. Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Yang kedua ada multikoliniaritas yang dilihat pada tabel koefisien. Dari tabel tersebut, nilai kedua FUF harus berada di kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan nanti asumsi multikoliniaritasnya telah terpenuhi. Yang ketiga ada heteroskedastisitas. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik tersebut menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, serta berada di atas 0 dan di bawah 0, sehingga asumsinya telah terpenuhi. Yang keempat dan terakhir ada autokorelasi yang dilihat pada tabel model Sumari. Pada autokorelasi dilihat nilai Durbin Watson-nya itu harus terletak di antara DU sampai dengan 4 min DU, sehingga nanti dikatakan asumsi autokorelasi telah terpenuhi. Oke, terima kasih untuk yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih.